Definisi stres. Stres adalah suatu ketidakseimbangan diri atau jiwa dan realitas kehidupan setiap hari yang tidak dapat dihindari atau perubahan yang memerlukan penyesuaian. Stres terjadi jika orang dihadapkan dengan peristiwa yang mengancam fisik atau psikologisnya. Peristiwa tersebut disebut stresor. Jenis stres. Menurut Hans Selye, jenis stres dibagi menjadi dua, yaitu eustress dan distress. Eustress, jenis stres berenergi positif. Saat individu mengalami stres jenis ini, individu tersebut akan memandang kejadian, stimulus atau stresor tersebut sebagai situasi yang menantang namun memiliki sisi yang menyenangkan bagi dirinya. Sedangkan distress, jenis stres yang bersifat merusak, tidak menguntungkan, serta merupakan interpretasi negatif dari suatu peristiwa yang dialami. Interpretasi tersebut berupa rasa ketakutan, rasa marah, atau bahkan keduanya. Perhatikan ilustrasi di bawah ini. Andi dan Agus merupakan pegawai di sebuah perusahaan. Suatu ketika, mereka dipromosikan yang otomatis menambah penghasilannya, tetapi juga menambah beban kerjanya. Di minggu pertama, Andi belum terbiasa hingga jatuh sakit. Akan tetapi, Agus justru semakin rajin dan masuk kantor dan menikmati tugas barunya itu. Dalam ilustrasi tersebut, Andi dan Agus mendapatkan promosi pekerjaan. Promosi inilah yang disebut dengan stresor atau penyebab stres. Terhadap promosi ini, Andi dan Agus tidak suka harus mengkondisikan dirinya. Pengkondisian inilah yang disebut dengan stres. Hanya saja, keduanya berbeda dalam menyikapi stres di minggu pertama. Andi jatuh sakit karena stresnya. Inilah yang disebut dengan distress, sedangkan Agus justru semakin rajin. Inilah yang disebut dengan eustress. Sumber stres. Yang pertama, stresor internal, berasal dari dalam diri seseorang, misalnya infeksi. Yang kedua, stresor eksternal, berasal dari luar diri seseorang, misalnya pindah ke kota lain, kematian anggota keluarganya, atau tekanan pekerjaan. Tahapan stres. Tahapan stres yang pertama merupakan tahapan stres ringan, disertai perasaan-perasaan semangat bekerja besar, berlebihan atau overacting, penglihatan terlihat tajam, tidak seperti biasanya, namun tanpa disadari, cadangan energi semakin menipis. Tahap yang kedua, mulai timbul keluhan-keluhan yang disebabkan karena cadangan energi tidak cukup untuk sehari-hari. Ini disebabkan karena kurangnya istirahat atau tidur. Yang kedua, keluhannya merasa letih sewaktu bangun, mudah lelah, merasa capek menjelang sore, lambung atau perut tidak nyaman, atau bowel discomfort. Otot-otot punggung terasa tegang. Tahap yang ketiga, keluhannya, gangguan lambung dan usus semakin terasa, perasaan ketidaktenagaan dan ketegangan emosional semakin meningkat, gangguan insomnia, koordinasi tubuh terganggu. Seseorang sudah harus berkonsultasi pada dokter untuk memperoleh terapi, atau bisa juga beban stres hendaknya dikurangi dan memperoleh kesempatan untuk beristirahat. Tahap yang keempat, aktivitas pekerjaan yang semula menyenangkan dan mudah diselesaikan menjadi membosankan dan terasa sulit. Yang semula tanggapan terhadap situasi menjadi kehilangan untuk merespons secara memadai,
ketidakmampuan untuk melaksanakan kegiatan rutin, gangguan pola tidur, disertai dengan mimpi-mimpi yang menegangkan, daya konsentrasi dan ingatan menurun, dan timbul perasaan ketakutan dan cemas dan kecemasan. Tahap yang kelima, bila keadaan stres menjadi berlanjut, maka seseorang itu akan jatuh dalam stres tahap 5 yang ditandai dengan kelelahan fisik dan mental yang semakin mendalam, ketidakmampuan untuk menyelesaikan pekerjaan sehari-hari yang ringan dan sederhana, gangguan sistem pencernaan semakin berat, timbul perasaan ketakutan, kecemasan yang semakin meningkat, mudah bingung dan panik. Tahap yang keenam atau yang terakhir, tahapan ini merupakan tahap klimaks di mana seseorang akan mengalami serangan panik dan perasaan takut mati. Orang yang mengalami stres tahap ini berulang dibawa pulang ke UGD, bahkan ke ICU. Meskipun pada akhirnya dipulangkan karena tidak ada kelainan fisik organ tubuh. Gambaran stres pada tahap ini adalah detak jantung teramat keras, susah bernapas, sekujur badan terasa gemetar, dingin dan keringat bercucuran, ketidakadaan tenaga untuk hal-hal yang ringan, pingsan atau kompleks. Gambar gejala di atas lebih didominasi oleh keluhan-keluhan fisik yang disebabkan oleh gangguan valve atau fungsional organ tubuh sebagai akibat stresor psikososial yang melebihi kemampuan seseorang untuk mengatasinya. Reaksi fisiologis dan psikologis terhadap stres. Reaksi fisiologis, rambut, ekspresi wajah, kulit, sistem pernapasan, dan sistem perkemihan. Reaksi psikologis adalah kecemasan atau anxiety, takut, depresi, keadaan yang ditandai dengan hilangnya gairah dan semangat, terkadang disertai rasa sedih, dan mekanisme pertahanan ego. Definisi adaptasi: suatu upaya untuk mempertahankan fungsi optimal yang melibatkan refleks, mekanisme otomatis untuk perlindungan, mekanisme coping dan ideal, dan mengarah pada penyesuaian atau penguasaan situasi. Dimensi adaptasi. Yang pertama, adaptasi psikologis. Dalam proses adaptasi secara psikologis, terdapat dua cara untuk mempertahankan diri dari berbagai stresor, yaitu ego-oriented reaction, mekanisme pertahanan diri yang dapat digunakan untuk melakukan proses adaptasi psikologi antara lain rasionalisasi, suatu usaha untuk menghindari dari masalah psikologis dengan selalu memberikan alasan secara rasional sehingga masalah cepat teratasi. Displacement, upaya untuk mengatasi masalah psikologis dengan melakukan pemindahan tingkat laku kepada objek lain. Proyeksi, mekanisme pertahanan diri untuk menempatkan sifat batin sendiri ke dalam sifat batin orang lain. Represi, upaya untuk mengatasi masalah dengan cara menghilangkan pikiran masa lalu yang buruk dengan melupakannya, untuk menahan kepada alam tidak sadar dan segala dilupakan. Supresi, upaya untuk mengatasi masalah dengan menekan masalah yang tidak diterima dengan sadar dan individu tidak mau memikirkan hal-hal yang kurang menyenangkan. Denial, upaya pertahanan diri dengan cara penolakan terhadap masalah yang dihadapi atau tidak mau menerima kenyataan yang dihadapi. Yang kedua
Adaptasi sosial budaya. Cara untuk mengadakan perubahan dengan melakukan proses penyesuaian perilaku yang sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat, berkumpul dengan masyarakat dalam kegiatan kemasyarakatan. Yang ketiga, adaptasi spiritual. Proses penyesuaian diri dengan melakukan perubahan perilaku yang didasarkan pada keyakinan atau kepercayaan yang dimiliki sesuai dengan agama yang dianutnya. Apabila mengalami stres, maka seseorang akan giat melakukan ibadah atau rajin ibadah.